Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, keimanan dan keteguhan hati Zubair yang kokoh. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang mendapat gelar Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat atau penolong setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau penolong yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair." Zubair lahir 28 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid yang merupakan saudara laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zubair merupakan ponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Adapun ibunya adalah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Zubair lahir, ayahnya Al-Awam meninggal dunia, sehingga ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Sofia mendidik Zubair dengan sangat tegas. Berkat didikan sang ibu membuat Zubair menjadi orang yang pemberani dan hebat dalam pertempuran. Zubair masuk Islam di tahun pertama kenabian, yakni pada usia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ia berusia 16 tahun atau 12 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ketika berusia 8 tahun. Ia termasuk 7 orang yang mula-mula masuk Islam. Zubair masuk Islam melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq. Keislamannya membuat orang-orang kafir Quraisy marah, terutama dari kalangan keluarganya. Waktu itu ia pernah disekap di sebuah kamar. Kemudian dihembuskan asap ke dalam ruangan itu, sehingga ruangan itu dipenuhi asap. Zubair pun merasakan nafasnya sesak. Ia lalu dikeluarkan dari kamar dan diancam. "Tinggalkanlah Tuhan Muhammad itu. Niscaya engkau kami lepaskan." "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kafir selama-lamanya." Begitu kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka tidak mampu memaksa Zubair, sehingga akhirnya Zubair dilepaskan juga. Pada awal masa Islam, gerakan dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy mulai secara terang-terangan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memilih rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah atau menjadi madrasah pertama bagi kaum muslimin saat itu. Di sana berkumpul orang-orang pertama yang masuk Islam dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran serta mengatur strategi dakwah. Zubair merupakan salah satu perintis yang berperan di rumah Al-Arqam. Rumah Arqam jauh dari jangkauan kaum Quraisy, letaknya berada di bawah Bukit Sofa. Maka rumah ini menjadi tempat berkumpul umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Saat itu, Zubair dan para sahabat sedang mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh kaum Quraisy. Mendengar berita tersebut, seketika Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Lalu ia berjalan-jalan di jalan-jalan kota Mekah. Ia mencari tahu kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, niscaya pedangnya akan menebas semua pundak Quraisy sehingga ia dapat mengalahkan mereka. Usia Zubair saat itu masih sangat belia. Akhirnya Zubair berjumpa dengan Rasulullah. Ia pun merasa lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa tujuannya berada di tempat itu. "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" "Saya dengar bahwa engkau terbunuh ya Rasulullah." "Lalu apa yang akan engkau lakukan?" "Saya akan memenggal orang yang membunuhmu dengan pedang ini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kebaikan untuknya dan keampuhan bagi pedangnya. Ketika siksaan orang-orang Quraisy kepada para sahabat semakin hebat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Zubair pun ikut hijrah ke Habasyah. Ia hijrah pada usia 18 tahun. Kala itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang baik dan adil, Raja Najasyi. Di sana para sahabat hidup dengan tenang dan tentram. Suatu hari ketentraman kaum muslimin terusik karena mendengar kabar bahwa ada pemberontak yang akan menyerang Raja Najasyi. Orang tersebut ingin merebut kekuasaan sang raja. Raja Najasyi akhirnya memutuskan berperang melawan para pemberontak tersebut.
Kaum muslim khawatir jika Najasyi kalah dalam pertempuran, sebab belum tentu raja yang baru akan mengerti keadaan mereka. Atau malah sebaliknya, bisa jadi raja itu akan mengusir kaum muslim. Para sahabat ingin mengetahui berita pertempuran yang terjadi antara Najasyi dengan pemberontak tersebut di seberang sungai Nil. Siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertemuan di antara mereka sehingga kita nanti mendapatkan kabar? Saya. Baiklah, engkau, wahai Zubair. Lalu orang-orang meniup kantong udara sebagai alat renang dan memasangnya di dada Zubair. Dengan alat itu, Zubair mengapung dan berenang menuju seberang sungai Nil tempat pertempuran. Padahal saat itu Zubair adalah orang yang paling muda usianya. Zubair pun dengan berani menyaksikan peperangan itu. Sementara sambil menunggu kabar, para sahabat memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada An-Najasyi atas musuhnya, sehingga ia bisa berkuasa di negerinya. Tiba-tiba Zubair datang dengan berlari dan memberi kabar. Bergembiralah, An-Najasyi menang dan Allah telah membinasakan musuhnya serta memantapkan kekuasaannya di negerinya. Doa mereka terkabul. Setelah kejadian itu, kaum muslimin hidup dengan tenang dan aman di Habasyah. Sungguh beruntung mereka memiliki sahabat Zubair bin Awam, sosok yang sangat pemberani. Zubair bersahabat dengan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka adalah dua sahabat yang memiliki banyak kesamaan. Antara lain, keduanya tumbuh dan berkembang di masa remaja dalam kedermawanan, keteguhan beragama, dan keberanian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum berhijrah, beliau telah mempersaudarakan Thalhah dan Zubair. Sudah lama beliau memperbincangkan mereka secara bersamaan. Misalnya, Rasulullah pernah bersabda, Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Zubair dan Thalhah termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga termasuk dalam 6 sahabat ahli musyawarah yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah sepeninggalnya Umar. Rasulullah pernah bersabda bahwa Zubair adalah salah satu orang yang akan syahid. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas gunung Hira. Lalu gunung itu bergetar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tenanglah, di atasmu hanya ada seorang nabi atau syidik atau syahid. Zubair sangat mendambakan mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ia memberi nama anak-anaknya dengan nama para syuhada. Zubair pernah berkata, Sesungguhnya Thalhah bin Ubaidillah memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sedangkan saya menamakan anak-anak saya dengan para syuhada. Mudah-mudahan mereka semuanya gugur sebagai syahid. Nama anak-anak Zubair antara lain adalah Abdullah bin Zubair yang diambil dari nama sahabat yang syahid, Abdullah bin Jahiz. Urwah diambil dari nama sahabat Urwah bin Mas'ud. Anaknya yang lain diberi nama Al-Munzir, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, dan seterusnya. Zubair juga biasa dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena dinisbatkan pada putranya yang bernama Abdullah. Demikianlah kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, kita dapat meneladani keberanian Zubair dalam membela kebenaran. Kedua, hendaknya kita memberi nama anak dengan nama yang baik, karena nama merupakan salah satu doa dan harapan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam. Keberanian Zubair dalam peperangan. Zubair adalah sosok pemberani dan selalu ikut serta dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Zubair memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah malaikat menyerupainya dalam Perang Badar. Saat itu pasukan muslim yang berkuda hanya 2 orang, yaitu Miqdad bin Aswad dan Zubair bin Awam. Zubair menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Zubair memakai sorban berwarna kuning yang dililitkan, dan ia dengan gagah berani menumpas musuh.
Pada saat itu, malaikat Jibril turun membantu pasukan muslim dengan berpenampilan menyerupai Zubair, baik bentuk tubuh, pakaian, serta sorban Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada para sahabat bahwa di kancah peperangan Badar ada Jibril yang turun dengan tanda-tanda menyerupai Zubair. Pada perang Badar, Zubair juga membunuh 2 tokoh Quraisy, yaitu Naufal bin Khuwailid yang merupakan pamannya dan Ubaidah bin Sa'id bin As. Ubaidah adalah penunggang kuda terbaik dan salah satu prajurit Quraisy yang memakai pakaian besi dari ujung kepala sampai kaki. Satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang panjang. Lalu Rasulullah mengutus Zubair untuk menghadapinya. Zubair pun mendekatinya dan sejumlah sahabat juga turut memanahnya. Tetapi anak panah itu jatuh tidak bisa menembus tubuh Ubaidah. Ketika ditebas dengan pedang juga tidak mempan. Zubair terus mencari cara agar dapat mengalahkan Ubaidah. Sampai Zubair bisa berhadapan dengan Ubaidah. Zubair melihat Ubaidah dengan pakaian besi sangat rapat, sehingga tidak terlihat darinya kecuali hanya kedua matanya. Maka Zubair menyerang Ubaidah dengan sebilah tombak. Allahu Akbar. Ia lempar tombak itu tepat mengenai matanya, hingga Ubaidah pun tewas. Zubair juga hadir dalam peperangan Uhud. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang membunuh kaum muslimin dengan ganas. Maka beliau berkata kepada Zubair, Lawanlah dia, wahai Zubair. Kemudian Zubair segera naik ke sebuah bukit dan ia menyerang laki-laki musyrik tersebut dari atas. Akhirnya Zubair berhasil mengalahkannya. Setelah perang Uhud telah usai, pasukan Quraisy pergi kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW khawatir jika orang-orang Quraisy akan kembali menyerang lagi. Karena itu Nabi SAW meminta agar ada yang bersedia membuntuti mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa pasukan muslim masih memiliki kekuatan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam langsung bangkit bersama 70 pasukan. Mereka berjalan dan mengikuti jejak orang-orang Quraisy. Ketika kaum Quraisy mendengar keberangkatan pasukan Abu Bakar dan Zubair, mereka menyangka bahwa itu adalah pasukan inti kaum muslim yang akan mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka bergegas mempercepat perjalanannya pulang ke Mekah. Pada tahun 5 Hijriah terjadi Perang Ahzab atau disebut juga Perang Khandaq. Disebut Perang Ahzab karena bermakna gabungan atau sekutu dari beberapa kelompok. Kaum Yahudi adalah otak dari perang ini. Mereka mengajak kaum Quraisy hingga suku Ghatafan untuk menyerang kaum muslim di Madinah. Maka bersatulah mereka sehingga membentuk pasukan sekutu dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang. Pada perang itu, Bani Quraizoh, salah satu kelompok Yahudi, mengkhianati perjanjian yang disepakati dengan kaum muslim. Mendengar kabar tentang pengkhianatan Bani Quraizoh, Rasulullah SAW bersabda, Siapakah yang bersedia pergi untuk mengetahui berita tentang Bani Quraidah? Saya, ya Rasulullah, saya akan datang kepada engkau membawa kabar tentang mereka. Kemudian Zubair berangkat dengan kudanya menuju Bani Quraizoh. Kampung Bani Quraizoh terletak di tenggara kota Madinah. Setelah Zubair kembali dengan membawa berita, Rasulullah SAW ternyata masih memerlukan informasi lagi. Lalu untuk kedua kalinya Rasulullah SAW kembali bertanya, Siapakah yang bersedia pergi untuk mengetahui berita tentang Bani Quraidah? Saya, wahai Rasulullah. Keberangkatan Zubair dalam mencari informasi tentang pengkhianatan Bani Quraizoh terjadi hingga 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya, setiap nabi mempunyai hawari, sahabat setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Zubair juga ikut dalam perang Hunain yang terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Dalam peperangan, Zubair merupakan prajurit yang semangat dan sangat pemberani. Ketika melihat Zubair, anggota pasukan musuh bertanya kepada panglimanya, Siapa prajurit berkuda dengan tombak di pundaknya itu? Itu adalah Zubair bin Awam. Saya bersumpah demi Lata, dia akan menyerbu kalian. Hadapilah dia dengan gagah berani. Setelah mendengar teriakan takbir,
Zubair langsung menyerang lawan sehingga mereka lari tunggang langgang. Zubair berhasil memporak-porandakan orang-orang musyrikin. Ali pernah berkata tentang Zubair bahwa dia adalah manusia paling pemberani yang sangat mengagumkan. Dia marah seperti macan tutul dan menerjang seperti singa. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar Asy-Siddiq dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa itu, Zubair merupakan salah seorang tentara Islam yang berada di barisan terdepan membela Islam dan turut serta dalam menyebarkan dakwah Islam. Kala itu terjadi Perang Yarmuk pada awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk adalah perang antara pasukan Muslim melawan tentara Romawi. Zubair adalah orang yang hebat dalam bertempur. Ketika Perang Yarmuk, Zubair termasuk pasukan berkuda yang pemberani di antara para sahabat lainnya. Zubair melihat pasukan yang dipimpinnya merasa gentar menghadapi tentara Romawi yang mendekat ke arahnya. Saat itu seorang sahabat berkata kepada Zubair, "Tidakkah engkau menyerang musuh sehingga kami bisa mengikutimu?" Jika saya melakukannya, saya khawatir kalian tidak bisa bertahan. Kemudian Zubair maju menyerang seorang diri dan para sahabat mengikutinya. Ketika berhadapan dengan tentara Romawi, para sahabat tertahan sementara Zubair tetap maju merangsek seorang diri, membelah barisan tentara musuh hingga masuk ke dalam pasukan musuh. Lalu Zubair kembali kepada para sahabat. Kemudian Zubair kembali menyerang pasukan musuh, tetapi kembali lagi untuk membantu para sahabat. Sampai ketika itu, Zubair terkena 2 kali tebasan pedang di pundaknya. Keberanian Zubair tersebut membuat mental lawan menciut. Demikian kisah tentang sahabat Nabi, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hendaknya kita bersegera dalam menyeru panggilan Allah, seperti halnya Zubair bersegera dalam memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, keberanian dan pengorbanan Zubair dalam membela Islam hendaknya menjadi pengingat dan motivasi kita untuk senantiasa menjaga dan menjalankan nilai-nilai agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, meninggalnya sang hawari Rasulullah SAW. Zubair tetap semangat dan hadir dalam peperangan meskipun Rasulullah SAW telah wafat. Ia pernah ikut serta dalam misi penaklukan Mesir. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi peristiwa penaklukan Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash. Mesir pada waktu itu menjadi bagian dari kekuatan Imperium Romawi Timur. Amr bin As mengerahkan pasukan yang berjumlah sekitar 4.000 orang ke Mesir. Umar bin Khattab terus memantau pergerakan Amr dan sempat merasa khawatir akan keselamatan pasukan Islam. Umar kemudian mengirim surat kepada Amr. "Apabila suratku sudah sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah." Amr menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Al-Aris di pinggir Mesir. Maka dari itu ia memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkeraman Romawi. Al-Aris merupakan kota kecil tanpa pertahanan. Di sana pasukan Muslim tidak mendapatkan perlawanan. Kota tersebut merupakan kota pertama yang takluk oleh pasukan Muslim. Kota selanjutnya yang berhasil ditaklukkan adalah Pelusium atau yang dikenal dengan nama Al-Farama. Kemudian mereka menaklukkan Bilbis. Setelah menguasai Bilbis, pasukan Muslim pun melakukan perjalanan hingga tiba di Nain. Pasukan Muslim mengepung kota tersebut hampir sebulan lamanya. Pasukan Muslim mengalami kesulitan karena tempat yang dijadikan untuk mengepung Nain tidak strategis. Amr pun segera mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta bantuan tambahan kekuatan. Umar membalas surat Amr. "Saya telah mengirim pasukan bantuan berjumlah 4.000 personil yang setiap 1.000 pasukan dipimpin oleh seorang panglima. Mereka adalah Zubair bin Awam, Ubadah bin Asyomid, Mikdad bin Aswad, dan Maslamah bin Makhlad." Sambil menunggu pasukan tambahan datang, Amr bin As terus mengepung pertahanan pasukan Romawi. Setelah pasukan bantuan tiba di wilayah Ain Syams, Amr bin As mengumpulkan seluruh pasukannya.
Lalu terjadilah perang antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi. Pasukan Muslim akhirnya berhasil menaklukkan kota Ummu dan Nain. Pasukan Romawi yang tercerai-berai berlindung ke benteng Babilonia. Selanjutnya pasukan Muslim bergerak ke Babilonia. Babilonia adalah kota yang dikelilingi benteng besar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi, terletak pada ujung delta sisi timur Sungai Nil. Babilonia memiliki benteng pertahanan berlapis berupa tembok setinggi 15 meter dan ketebalannya mencapai 2 meter. Peperangan pun berkecamuk antara kedua pasukan. Pasukan Muslim menyerang Romawi dengan panah dan melempar batu, sedangkan pasukan Romawi membalasnya dari balik benteng. Pasukan Muslim mengepung benteng Babilonia selama beberapa waktu. Sementara pasukan Romawi terus memperkuat pertahanannya, Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk maju menerobos benteng Babilonia. Penerobosan benteng dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sesungguhnya, saya telah menyerahkan diri kepada Allah. Dengan itu, saya berharap Allah akan menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Pada malam hari, Zubair bersama sebuah regu pasukan bergerak melewati parit, kemudian memasang anak tangga. Ia menyandarkannya di salah satu sisi benteng, lalu Zubair memanjat tangga itu. Zubair meminta pasukan Muslim untuk mengikutinya jika telah mendengar teriakan takbirnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara takbir Zubair. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka sejumlah pasukan Muslim serentak menjawab takbir Zubair dan mereka bergegas menaiki anak tangga tersebut melewati benteng Babilonia. Allahu Akbar! Pasukan Romawi terkejut melihat Zubair dan pasukannya yang sudah berada di benteng. Zubair lalu membuka pintu utama benteng Babilonia. Pasukan Muslim pun berbondong-bondong menyerbu masuk. Akhirnya kota Babilonia berhasil dikuasai kaum muslimin. Sungguh keberanian Zubair tidak tertandingi. Zubair dikenal sebagai salah satu sahabat yang kaya. Ia berhasil dalam mengelola usahanya. Ia pun gemar bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Dikisahkan bahwa Zubair bin Awam memiliki utang dan sebelum wafat pada perang Jamal, Zubair mewasiatkan utangnya kepada anaknya, Abdullah bin Zubair untuk melunasinya. Rasanya hari ini ayahmu ini akan meninggal dan tidak ada yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali utangku. Jika engkau tidak mampu melunasi sedikit pun darinya, mintalah bantuan kepada penolongku. Wahai ayah, siapa penolongmu? Allah, sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Abdullah bin Zubair mengatakan ternyata asal-usul utang Zubair ayahnya adalah uang titipan dari orang-orang kepadanya. Kala itu ketika ada orang datang kepadanya untuk menitipkan uang, Zubair tidak mau jika hanya menerima titipan uang. Zubair meminta izin kepada para penitip bahwa semua uang yang dititipkan statusnya sebagai utangnya Zubair kepada mereka. Jika uang itu bersifat titipan, maka tidak boleh digunakan. Namun jika uang itu statusnya adalah utang, maka bisa dimanfaatkan dengan akad, akan dikembalikan jika sudah jatuh tempo. Itu yang membuat harta Zubair banyak, karena ia menjadikan uang tersebut sebagai tambahan modal untuknya, sehingga usaha Zubair menjadi besar. Selain itu, Zubair mempunyai aset berupa tanah dan rumah di beberapa tempat. Setelah menjelaskan tentang jumlah utangnya dan aset yang dimiliki, Zubair mewasiatkan bahwa pertama dibayar utang-utangnya, dan kedua jika masih ada sisa hartanya setelah utang lunas, maka ia wasiatkan 1/3 dihadiahkan untuk anak-anak Abdullah dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli waris. Ketika Zubair wafat, ia tidak meninggalkan dinar atau dirham, tetapi aset 2 bidang tanah. Abdullah bekerja keras untuk menjual aset tersebut untuk melunasi utang ayahnya. Hasil penjualan aset Zubair ternyata sangat banyak, yakni hampir 25 kali lipat dari utangnya. Dalam waktu singkat, semua utang-utang itu pun terbayarkan. Setelah utang telah dilunasi, Abdullah masih mengumumkan ke seluruh jamaah haji tentang siapa saja yang telah memberikan utang kepada ayahnya untuk ia bayarkan. Dan ternyata tidak ada lagi yang melakukan klaim. Setelah menunaikan wasiat yaitu membayar 1/3 harta Zubair untuk anak-anak Abdullah, maka sisanya barulah ia bagikan kepada ahli waris. Zubair bin Awam meninggal dalam peristiwa perang Jamal. Pada saat itu terjadi fitnah yang sangat besar setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah,
Sejumlah sahabat meminta Ali agar segera mencari pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Thalqah dan Zubair. Akan tetapi Ali belum bisa melakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Akhirnya Thalqah dan Zubair beserta rombongannya meminta bantuan Aisyah radhiyallahu anha untuk bersama-sama mencari pembunuh Utsman. Singkat cerita, akibat fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh para pembangkang, terjadilah peperangan antara kubu Ali dengan kubu Aisyah. Perang itu disebut dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Ketika Zubair menyadari bahwa ia berada dalam pihak yang salah, maka ia memutuskan untuk keluar dari medan perang. Lalu Zubair singgah di salah satu oase bernama As-Siba. Namun karena api fitnah terus berkobar, salah satu pendukung Ali bin Abi Thalib mengikuti dan mengintainya. Ia bernama Ammar bin Jarmus. Saat Zubair sedang beristirahat, Ammar bin Jarmus menyergap dan membunuh Zubair. Ada yang mengatakan Zubair ditikam saat sedang sholat. Zubair meninggal pada tahun 36 Hijriah. Ammar bin Jarmus kemudian pergi menemui Ali dengan keyakinan bahwa Ali akan senang dengan tindakannya terhadap Zubair. Ammar juga membawa pedang Zubair yang sebelumnya sempat ia rebut. Namun ketika Ali mengetahui bahwa orang yang ingin menemuinya itu adalah pembunuh Zubair, ia berkata, Kabarkan kepadanya bahwa telah disediakan api neraka untuknya. Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali oleh beberapa sahabatnya, Ali lalu mencium dan menangis seraya berkata, Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya. Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, keberanian Zubair dan para sahabat dalam menegakkan agama Islam sungguh luar biasa, maka hendaknya kita meneladaninya. Kedua, hendaknya kita gemar bersedekah dan menolong orang yang membutuhkan, seperti halnya sifat Zubair bin Awam terhadap hartanya. Ketiga, hendaknya kita berbakti kepada orang tua, seperti sikap Abdullah yang menjalankan wasiat sang ayah. Wallahu a'lam bishawab.